Hari ini puasa, Dek Faiz sama Dek Rizky. Ya, sip ya. Puasa terus ya, jangan sampai bolong. Ya, selamat datang. Ini yang baru bergabung, Dek Dira sama Dek Rido ya. Kameranya dihidupkan ya. Ya, selamat pagi. Sembari menunggu teman-temannya disiapkan LKS-nya ya. LKS tema 9. Sebentar ya, kita tunggu 10 menit lagi coba. Nanti 10 menit, kalau belum ada yang bergabung, kita mulai saja, tidak apa-apa. Sudah disiapkan LKS-nya, tema 9? Sudah, ya. Sebentar ya, kita tunggu 5 menit lagi. Nanti teman-temannya yang belum bergabung biar bisa segera bergabung. Nanti kalau 5 menit belum ada yang belum nambah, kita mulai saja ya. Ya, kita tunggu dulu ya, 5 menit.
Ya, yang baru bergabung, selamat datang. Nih Dek Rizky Aji ya. Kameranya dihidupkan ya. Ya, kita tunggu 2 menit lagi. Nanti 2 menit, kalau tidak tambah, kita mulai ya. 2 menit lagi ya. Ya, 1 menit lagi ya anak-anak ya. 1 menit lagi kita akan mulai. Baik anak-anak, karena sudah 8 lebih 11 menit, mari kita mulai ya. Oke, presentasi Bu Siska sudah terlihat layarnya? Sudah ya? Oke. Nah, Bu Siska mulai ya. Oke, bentar. Oh iya, udah. Oke. Ya, sudah terlihat ya anak-anak ya? Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi kelas 4B semuanya. Ya, pagi kelas 4B. Hebat ya, luar biasa, boleh. Nah, semangatnya harus tetap dijaga ya, meskipun di masa pandemi kita harus tetap semangat. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik ya? Hari ini semuanya puasa? Puasa ya.
Nah, puasanya kalau bisa 1 bulan penuh ya. Nah, yuk kita lanjutkan. Ya, insya Allah ya. Kalian pasti bisa, udah besar kok. Yuk kita mulai. Kita lanjutkan. Nah, sudah terlihat lagi ya anak-anak ya layarnya? Sudah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Siska tidak lupa dan tidak hentinya mengingatkan anak-anak semuanya untuk selalu apa ini? Mematuhi protokol kesehatan. Iya. Yang pertama apa anak-anak? Mencuci tangan, pintar. Terus yang kedua, memakai memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Siapa yang ingin memimpin berdoa? Ya, ada yang ingin memimpin berdoa? Oh, ini Dek Huan sudah hadir ya. Selamat datang Dek Huan. Dek Rizky Aji dipimpin berdoa ya, Dek. Faiz. Dek Huan ya. Dek Huan lagi kemarin. Nah, ayo Dek Huan. Ya, Dek Huan dipimpin berdoa kayak kemarin. Terus berdoa. Ya. Ya. Oke, sudah selesai berdoa. Terima kasih Dewan sudah dipimpin berdoa. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sudah terlihat ya anak-anak slide Bu Guru? Sudah. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ada yang tahu ini gambar apa ya anak-anak? Hutan. Iya benar, ini gambar hutan ya. Di dalam hutan ada apa ini? Pohon. Ada pohon, ada tanaman. Nah, sekarang pertanyaan dari Bu Siska. Apakah tumbuhan termasuk sumber energi? Ya, termasuk ya. Ya, benar sekali. Mengapa tumbuhan bisa disebut sumber energi anak-anak? Ada yang tahu? Karena tumbuhan bisa menghasilkan manfaat yang sangat apa anak-anak? Iya, sangat besar. Iya betul, manfaatnya sangat banyak ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi hari ini nanti kita akan belajar tentang yang pertama, menjelaskan pengertian sumber energi. Yang kedua, menganalisis jenis sumber energi. Yang ketiga, memberikan contoh sumber energi. Kemudian yang keempat, membuat pertanyaan untuk wawancara. Nah, itu ya. Nanti kita belajar 4 poin ini, anak-anak. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi ke materi, mari kita bernyanyi bersama. Kalian bisa lagu Maju Tak Gentar? Enggak. Kita nyanyi bersama diiringi video ini ya. Nanti kalian ikutin lagunya ya dari video yang Bu Siska putarkan ya. Kita nyanyi bersama-sama lagu Maju Tak Gentar. Yuk. 1, 2, 3. Disimak videonya ya sambil bernyanyi. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Sambil bernyanyi ya. Mengusir penyerang, maju serentak,
tentu kita menang. Bergerak serentak menentang terkam. Tak gentar menyerang majulah menang. Ya, itu tadi anak-anak ya, lagu Maju Tak Gentar. Bagaimana, sudah semangat atau belum? Anak-anak, suara Bu Siska bisa terdengar? Bisa, Bu. Ya, sudah semangat atau belum? Sudah ya. Yuk, untuk menambah semangat, mari kita tepuk semangat seperti biasa ya. Masih ingat yang Bu Siska ajarin kemarin? Masih. Lupa, jangan lupa ya tepuk semangatnya. Yuk, yang ingat, kita tepuk semangat bareng-bareng ya. Yuk, tepuk semangat. 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 Gimana? Sudah ingat? Ya, yuk sekali lagi ya, yang kompak ya. Sekali lagi yang kompak. Tepuk semangat. 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 Ya, tepuk tangan buat kita semua. Yuk, tepuk tangannya mana? Tepuk tangan ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi. Kegiatan inti. Oke, yang pertama kita akan membahas sumber energi ya anak-anak. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Kira-kira ini gambar apa? Ada yang tahu? Ini gambar apa anak-anak? Nggak tahu? Ya boleh. Pertambangan gas alam ya anak-anak. Nah, ini tempat menghasilkan minyak bumi dan gas alam. Biasanya terdapat di laut lepas. Kalian pernah lihat ini di internet? Belum pernah? Oh iya, ini dilihat ya. Ini namanya itu penghasil minyak bumi. Nah, minyak bumi termasuk sumber energi atau tidak anak-anak? Termasuk? Ayo, termasuk ya, minyak bumi termasuk sumber energi. Sekarang pertanyaan dari Bu Siska. Kita nanti akan belajar yang pertama, apa yang dimaksud dengan sumber energi. Kalian sudah membuka LKS? Belum. Yuk, sekarang silahkan dibuka LKS-nya. Halaman. Dibuka LKS-nya ya, halaman 13. LKS tema 9 halaman 13. Sudah? Ya. Nah, di situ sambil disimak ya nanti ya. Nah, sekarang kita buka lagi slide PowerPoint tadi. Nah, apakah yang dimaksud dengan sumber energi? Ada yang tahu apa itu sumber energi? Yuk, ada yang tahu apa itu sumber energi? Dicari di LKS dulu, tidak apa-apa. Yuk, Dek Rizky Aji tahu apa itu sumber energi?
Ada yang sudah menemukan apa itu sumber energi? Belum? Ya, kita bahas bersama ya. Sumber energi itu segala sesuatu yang dapat menghasilkan apa anak-anak? Energi. Ya, jadi itu ya. Nah, benar. Jadi sumber energi itu segala sesuatu atau segala benda, segala makhluk hidup yang dapat menghasilkan energi. Itu ya anak-anak, diingat-ingat ya pengertian dari sumber energi. Jadi semua yang ada di bumi ini, yang ada di lingkungan sekitar kita, yang bisa menghasilkan apa tadi? Iya, yang bisa menghasilkan energi. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, bagaimana contoh pemanfaatan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kira-kira anak-anak pernah memanfaatkan air? Ya, setiap hari ya. Air termasuk sumber energi atau tidak? Iya, termasuk ya. Nah, coba disebutkan contoh satu saja ke Bu Siska. Contoh pemanfaatan air dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber energi. Iya, untuk mandi, benar. Terus untuk apa anak-anak ini? Minum, iya. Untuk itu ya, dibikin air minum. Nah, terus selain itu dibuat apa? Selain mandi, air minum, untuk iya, mencuci bisa, memasak juga bisa ya. Jadi banyak sekali manfaat air ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang nomor 3. Mengapa sumber energi harus digunakan secara bijak? Kira-kira bagaimana? Iya, benar sekali. Iya, benar. Benar Dek Huan sama iya, Dek Faiz, Dek Rizky Aji sama Dek Huan ya tadi, supaya energi tidak cepat habis. Iya, benar. Pinter. Nah, sekarang perhatikan slide Bu Guru. Nah, ini ada jenis-jenis sumber energi anak-anak. Ada 2. Coba yang pertama dibaca. Dek Dira, coba Dek Dira. Iya, sumber energi dapat diperbarui. Yang bawahnya Dek Dira ini sumber energi. Iya, betul sekali. Jadi yang pertama itu jenisnya ada sumber energi yang dapat diperbarui. Nah, sumber energi yang dapat diperbarui itu sumber energi yang tidak akan habis walaupun dipakai secara terus-menerus. Nah, coba jenis yang kedua dibaca. Rizky bagus ya. Tidak dapat diperbarui. Ya, pengertiannya sumber energi yang akan habis karena tidak dapat diperbarui. Iya, benar sekali ya. Jadi sumber energi yang kedua itu ada yang tidak dapat diperbarui. Nah, mengapa tidak dapat diperbarui? Karena sumber energi itu akan habis. Karena tidak bisa didaur ulang ya. Nah, sekarang Bu Siska tampilkan contohnya. Contoh sumber energi yang dapat diperbaharui. Coba dibaca Dek Huan, ya Dek Huan. Yang dapat diperbarui apa saja? Air, makanan,
matahari, hewan, dan tumbuhan. Iya, pintar. Ada air, ada matahari, ada hewan, ada tumbuhan. Coba kita ambil salah satu contoh ya, anak-anak. Tumbuhan. Mengapa tumbuhan dapat diperbaharui? Coba. Tumbuhan dapat diperbaharui karena apa? Karena tumbuh dan iya, karena tidak bisa habis. Iya benar. Karena tumbuhan itu tumbuh ya. Jadi kalau tumbuhannya tuh ada biji, kalian tahu biji kan? Nah, bijinya nanti bisa ditanam lagi. Bijinya nanti bisa ditanam lagi, bisa tumbuh lagi menjadi tumbuhan yang baru. Ya. Iya, pintar. Nah, sekarang lanjut contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Coba dibacakan, Rizky Aji. Batu bara, gas alam, minyak tambang. Iya, pintar. Jadi contohnya ada batu bara, gas alam, minyak bumi, dan hasil tambang. Itu semuanya tidak bisa diperbarui anak-anak. Nah, jadi misal kita menggunakan gas alam secara terus-menerus. Nah, nanti lama-lama gas alamnya akan habis karena gas alam itu tidak bisa didaur ulang. Iya, benar sekali. Oke, sudah paham ya anak-anak ya contoh-contoh sumber energi yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sekarang perhatikan gambar dari Bu Siska ini. Nah, ini contohnya tadi anak-anak. Yang pertama kan sumber energi yang dapat diperbarui. Nah, ini ada gambar apa anak-anak? Air ya. Iya, air dapat diperbarui. Terus gambar yang kedua gambar apa ini? Tanah, Tanah, pintar. Iya. Terus gambar yang ketiga gambar apa? hutan, Hutan. Iya benar hutan. Di dalam hutan ada tumbuh. Iya, ada tumbuh-tumbuhan, ada daun, ada pohon. Nah, itu dapat diperbarui. Nah, sekarang slide selanjutnya. Ini gambar sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Ini ya. Nah, ini ada batu bara. Terus yang kedua gambar apa anak-anak ini? minyak bumi, Iya, minyak bumi yang ini ya. Minyak bumi yang besar ini. Nah, ini minyak bumi. Kalau ini apa? Gas. Gas alam ya. Iya, ini gas alam. Ini minyak bumi. Terus yang ini batu bara. Nah, sudah paham anak-anak? Sudah ya. Nah, sekarang Bu Siska lanjutkan. Nah, ini kira-kira gambar apa ini anak-anak background dari Bu Siska ini? Iya, matahari. Nah, matahari merupakan sumber energi yang terbesar bagi bumi. Energi matahari tidak akan pernah habis digunakan. Nah, sekarang pertanyaan dari Bu Siska. Bagaimana manfaat energi matahari bagi kehidupan manusia? Coba, ada yang bisa memberi contoh? Manfaat energi matahari. Gimana? Oh iya, benar. Mengeringkan baju. Nah, selain itu, manfaat energi matahari untuk kita berjemur ya. Iya, kita berjemur di masa pandemik ini kita membutuhkan energi matahari atau tidak? Iya, membutuhkan ya. Jadi fungsi yang kedua bisa digunakan untuk berjemur. Nah, terus masih banyak lagi ya. Kira-kira untuk tumbuhan, energi matahari digunakan untuk apa ya? Untuk mengeringkan ikan bisa. Ya, itu juga membutuhkan energi matahari.
Nah, contohnya untuk bagi tumbuhan, kira-kira ada yang tahu? Untuk membantu proses fotosintesis. Ada yang pernah dengar? Iya. Proses fotosintesis ada yang pernah mendengar istilah itu? Iya, pernah. Iya, pernah ya. Nah, itu merupakan Buat makanan. iya pinter device untuk proses membuat makanan bagi tumbuhan ya. Nah, itu membutuhkan energi matahari juga. Nah, sip. Anak-anak sudah hebat semua. Sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini matahari ada fungsinya atau manfaatnya bagi manusia, bagi alam, bagi hewan, dan bagi apa ini? Tumbuhan. Iya. Nah, sekarang Bu Siska ada video anak-anak. Nah, ini ada video manfaat sumber energi matahari. Nanti kita simak bareng-bareng ya. Bu Siska putarkan ya. Biar layarnya besar, saya slideshow aja. Nah, disimak ya anak-anak. Ini Bu Siska putarkan video tentang manfaat sumber energi matahari. Sebentar, masih loading. Manfaat sumber energi matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan energi panas yang bermanfaat bagi manusia, tumbuhan, hewan, dan alam. Kita simak manfaat sumber energi matahari melalui peta pikiran berikut ini yuk. Manfaat sumber energi matahari bagi manusia. Energi panas dari matahari dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan benda basah. Misalnya mengeringkan pakaian basah setelah dicuci, serta mengeringkan makanan seperti kerupuk dan ikan asin. Energi panas dari matahari dapat membantu proses penguatan garam. Energi panas dari matahari menguapkan air laut yang ada di tampak garam, kemudian air laut akan mengkristal menjadi garam. Energi cahaya dari matahari bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang. Energi cahaya dari matahari dapat mengubah provitamin D di dalam tubuh menjadi vitamin D yang berguna untuk kesehatan tulang. Energi cahaya dari matahari bermanfaat sebagai sumber energi pembangkit listrik tenaga
manfaat bagi hewan. Cahaya dari Disimak ya anak-anak ya. bermanfaat sebagai sumber vitamin D bagi hewan. Vitamin D dari matahari berguna untuk menjaga kesehatan tulang hewan secara alami. Energi panas dari matahari bermanfaat sebagai penghangat tubuh bagi hewan. Misalnya, buaya. Buaya menghangatkan tubuhnya dengan berjemur. Panas dari matahari berguna untuk mengontrol suhu tubuhnya agar dapat bertahan hidup. Energi cahaya dari matahari bermanfaat untuk memudahkan hewan mencari makan. Misalnya, ayam mencari makan pada pagi dan siang hari. Sebab pada malam hari penglihatannya akan berkurang karena kurangnya cahaya. Manfaat sumber energi matahari bagi alam. Nah, ini manfaat bagi alam. Cahaya dari matahari dapat menjadi sumber penerangan bagi bumi. Nah, menjadi sumber penerangan ya. Karena sinar matahari akan menjadi terang. Tanpa adanya cahaya matahari, bumi akan terlihat gelap. Energi panas dari matahari dapat menjadi penghangat suhu bumi. Daerah yang terkena panas matahari yang cukup dapat dihindari oleh makhluk hidup. Energi panas dari matahari dapat membantu proses penguatan pada siklus air. Panas dari matahari yang sampai ke bumi dapat memanaskan air di lautan sehingga menghasilkan uap air. Uap air akan naik hingga membentuk awan. Selanjutnya, awan tersebut akan menghasilkan titik-titik air atau hujan yang jatuh ke laut. Nah, ini ya anak-anak ya. Manfaat sumber energi bagi siapa saja tadi? Bagi yang pertama, iya, bagi alam, bagi manusia, bagi hewan dan bagi tumbuhan. Nah, bagaimana video tadi anak-anak? Seru atau tidak? Seru ya, kalian jadi paham ya manfaat sumber energi bagi manusia. Ada banyak ya tadi. Terus bagi hewan, bagi tumbuhan, bagi alam, dan yang terakhir bagi hewan ya. Oh ya, sudah semua. Coba Bu Siska itu cek. Tadi contoh pemanfaatan sumber energi bagi hewan apa anak? Iya, penghangat tubuh hewan ya. Hewan apa tadi? Hewan buaya ya. Iya, terus untuk bagi alam coba contohnya manfaat sumber energi bagi alam. Untuk apa tadi? Menerangi bumi jika Oh iya, pintar. Iya, benar ya, Dewan. Menerangi bumi ya ketika gelap ya, kayak ada siang, kemudian ada malam. Jadi bagian matahari ada yang siang. Kalau siang hari terkena cahaya matahari atau energi matahari. Terus kalau malam tidak terkena cahaya matahari. Nah, bagi manusia tambah banyak ya tadi contohnya. Banyak sekali. Ada untuk pembuatan apa tadi anak-anak di laut biasanya? Iya, benar. Pembuatan garam. Terus mengeringkan ikan ya. Terus untuk dedek bayi berjemur juga ya tadi ya. Ya, banyak sekali. Nah, sudah paham anak-anak manfaat sumber energi matahari? Sudah ya, oke. Nah, sekarang kita lanjutkan.
Nah, nanti Bu Siska ada tugas biasa ya, LKPD di WhatsApp grup, nanti Bu Siska bagikan tugasnya ya setelah Google Meeting selesai. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yaitu wawancara. Ada yang tahu apa itu wawancara? Iya, ya benar Dek Rizky Haji ya. Kegiatan mewawancarai narasumber, boleh. Ada yang ingin berpendapat lagi? Apa itu wawancara? Oh iya benar, Dewan tadi apa? Menjelaskan peristiwa. Ya, boleh menjelaskan peristiwa yang terjadi, ya. Atau ya benar, mencari informasi kepada narasumber. Narasumber itu apa anak-anak? Orang yang dimintai. Iya, benar sekali. Orang yang ditanyai. Nah, iya. Jadi narasumber adalah orang yang diwawancarai, yang ditanyai, yang dicari informasinya. Nah, itu namanya narasumber. Nah, sekarang kita lanjutkan. Oh, kecil sekali. Bisa besarkan dulu ya tulisannya. Nah, ini ada slide berdasarkan bacaan di nanti Buska kasih tugas. Nanti identifikasi sumber-sumber energi yang ada di tempat tinggalmu ya. Nah, untuk mendapatkan jawabannya, kita bisa melakukan wawancara dengan orang-orang di sekitar tempat tinggal. Wawancara bisa dilakukan oleh kepada siapa saja, anak-anak? Bisa kepada Bapak, bisa? Iya. Iya, Ibu boleh, Bapak boleh, kepada Kakak boleh ya. Terus kepada Om, Tante ya, Adik. Nah, coba dibaca ini, wawancara itu coba dibaca di Rizky bagus ya. Iya, benar ya. Ya, jadi wawancara ini tujuannya, terima kasih Dek Rizky bagus. Jadi wawancara ini tujuannya untuk memperoleh data mengenai sumber-sumber energi yang ada di daerah tempat tinggal kita. Nah, sekarang pertanyaan dari Bu Siska, siapa saja yang akan kita wawancarai? Maksudnya tuh siapa saja yang bisa kita wawancarai? Yang pertama ada siapa ini? Orang tua. Iya, orang tua. Nah, selain orang tua kita bisa wawancara dengan siapa? Adik. Adik boleh, kakak boleh. Dengan guru boleh tidak? Boleh. Terus dengan kakek atau nenek boleh? Boleh ya, boleh banget. Nah, jadi nanti bisa kalian wawancara ke siapapun yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian semua. Nah, sekarang yang kedua, pertanyaan apa saja yang bisa kita ajukan untuk mendapatkan data kondisi lingkungan di daerah sekitar kita. Nah, yang pertama contohnya ini ya, coba dibaca Derido mana Derido? Nomor 1. Derido masih bergabung? Oh, mboten. Ya Rizky Haji aja, ya Rizky Haji nomor 1 dibaca. Siapa nama bapak atau ibu kalian?
Nah, bisa. Itu ya. Jadi contoh pertanyaan wawancaranya, siapa nama bapak ibu kalian gitu. Nanti contoh pertanyaannya gini. Ya itu ya, contohnya ini ya, siapakah nama bapak gitu, siapakah nama ibu. Nah, gitu. Coba yang nomor 2 Dek Faiz dibacakan. Hewan apa saja yang masih dapat dijumpai di lingkungan sekitar bapak atau ibu? Nah, bisa ya. Jadi hewan apa saja yang masih dapat dijumpai di lingkungan sekitar Bapak Ibu. Nah, ini contoh-contohnya ya anak-anak. Contoh dari daftar pertanyaan. Nanti masih banyak lagi pertanyaan yang bisa kalian buat untuk mewawancarai ya, untuk mendapatkan data kondisi lingkungan ya di sekitar kita. Bisa juga gini, bagaimana kondisi air di daerah Bapak gitu. Bisa juga ya? Boleh atau tidak itu anak-anak? Boleh. Boleh ya. Nah, nanti latihan membuat pertanyaan untuk wawancara ya. Nanti setelah ini aja. Nah, di sini nanti, nah ini ada format laporan hasil wawancara. Nah, jadi anak-anak nanti misal ya, kalau melakukan wawancara, nanti ada laporannya. Nah, laporannya bisa dibuat dalam bentuk seperti ini. Ada tanggal wawancaranya, kemudian ada data hasil wawancaranya, seperti nama narasumber. Misalkan ibu ibu siapa ya? Ibu Siska misal, nanti pertanyaannya apa, terus jawabannya apa, dan seterusnya. Gitu ya anak-anak, paham? Sampai sini? Ya, paham ya. Nah, sekarang sudah tak terasa kita sudah 50 menit ya melakukan Google Meeting. Sampai di sini Bu Siska tanya dulu, ada yang masih bingung? Ada yang ingin ditanyakan tentang tadi materi tadi? Ada Bu, ada. Ada siapa? Coba. Saya Bu. Dek Rizky Aji. Menentukan wawancara yang sempurna Bu. Oh ya, bagaimana cara menentukan wawancara yang sempurna? Nah, iya, jadi dalam melakukan wawancara kita harus bisa itu dulu ya, ada 5 tahap ya. Kalian sudah buka di LKS halaman buka LKS halaman 16 coba. 16. Ya itu. Nah, ini cara-cara dalam kita melakukan wawancara. Ada 5 tahap ya anak-anak. Yang pertama apa ini? Menentukan. Iya, pintar. Menentukan topik wawancara. Jadi sebelum wawancara kita harus menentukan topik dulu. Kira-kira kita mau wawancara tentang apa ya? Seperti tadi contohnya wawancara tentang kondisi lingkungan atau kondisi sumber daya alam gitu. Nah, ini yang menjadi penting ya, Dek Rizky Aji mana tadi? Ya, Dek Rizky Aji. Jadi untuk membuat wawancara yang baik, jadi kita harus menentukan topiknya dulu ya. Menentukan ide atau topik dulu. Kira-kira kita akan wawancara tentang apa, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, menentukan menentukan narasumber. Jadi dalam kita menentukan narasumber, kita juga harus tahu, oh kira-kira narasumbernya tahu atau tidak ya topik yang akan kita tanyakan. Nah, seperti itu ya. Jadi narasumbernya harus sesuai ya anak-anak ya. Ya. Nah, kemudian langkah yang ketiga, kita bisa membuat janji dengan narasumber. Jadi menentukan waktunya kapan, terus tempatnya di mana, seperti itu. Terus yang keempat, membuat daftar pertanyaan. Nah, ini jadi
sebelum wawancara sebaiknya kita membuat daftar wawancara dulu, daftar pertanyaan terlebih dahulu. Gitu ya. Kayak tadi contoh-contohnya ya. Ngarang tugasnya di bawahnya nggak apa-apa kan? Bagaimana Dek Rizky Haji? Ngarang tugas itu Bu. Ya. Tidak apa-apa. Di bawahnya itu loh. Oh iya, tidak apa-apa. Ya, ini di bawahnya sudah ada ya anak-anak ini ya. Ada laporan hasil wawancara itu ya. Nah, kemudian langkah yang terakhir baru kita melakukan tanya jawab. Nah, seperti itu. Dek Rizky Haji sudah paham? Sudah Bu. Ya, ada ya. Anak-anak semuanya sudah paham? Dek Faiz, Dek Rizky bagus, Dek Huan, Dek Dira, Dek Rido. Sudah ya. Nah, oke, terima kasih. Nah, sekarang kita lanjutkan ke kegiatan terakhir ya, yaitu kegiatan penutup. Nah, coba Bu Siska ada pertanyaan seperti biasa. Nih ya. Bagaimana pembelajaran pada hari ini anak-anak? Seru ya, menyenangkan atau tidak? Iya, seru menyenangkan. Kira-kira nanti ke depannya kalau ada Google Meeting lagi, kalian mau atau tidak? Mau ya? Ya. Semoga teman-teman yang lain yang belum bisa bergabung, bisa ikutan bergabung ya, biar semakin banyak. Nah, pertanyaan yang kedua, materi mana yang paling menyenangkan menurut anak-anak? Materi? Semua? Oh ya, semuanya menyenangkan. Oke, bagus. Nah, kemudian yang ketiga, materi mana yang dirasa masih sulit? Ada atau tidak anak-anak? Tidak? Sudah paham semua ya? Oh ya, oke. Terima kasih. Anak-anak kelas 4B hebat semua. Nah, sekarang untuk evaluasinya, nanti seperti biasa Bu Siska kasih tugas di WhatsApp grup ya, ditunggu saja nanti tugasnya. Nah, untuk kesimpulan, bagaimana kesimpulan pembelajaran hari ini? Nah, tadi kita sudah belajar apa saja anak-anak? Yang pertama, belajar sumber energi, iya benar. Terus yang kedua, belajar tentang jenis-jenis ya. Iya, jenis-jenis sumber energi. Lalu yang terakhir tadi kita sudah belajar apa? Iya, belajar wawancara. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, untuk tindak lanjutnya nanti anak-anak dipelajari LKS pendamping pembelajaran 6 ya. Oke. Nah, sebelum Bu Siska tutup, Bu Siska tidak lupa untuk mengingatkan anak-anak semua untuk mematuhi protokol kesehatan ya. Yang pertama, protokol kesehatannya apa anak-anak? Mencuci tangan. Iya, yang kedua? Iya, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Ya, oke, pintar semua. Nah, sekarang sebelum Bu Siska tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tadi siapa yang memimpin berdoa? Dewan ya? Iya. Coba Dewan dipimpin berdoa lagi yuk. Siap. Doa mulai. Ya, oke. Terima kasih Dewan sudah dipimpin berdoa. Nah, anak-anak, Bu Siska cukupkan pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya ya. Dijaga semangatnya, jangan lupa belajar di rumah ya. Meskipun belajar di rumah, kita harus tetap semangat ya anak-anak ya. Ya, Bu. Iya. Oke. Nah,
Bu Siska tutup. Selamat pagi, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, sampai jumpa semuanya.